Selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku kelas 8. Mudah-mudahan Pak Guru menjumpai kalian kali ini semuanya dalam keadaan sehat. Sebagaimana biasa, di awal pertemuan ini kita awali dengan doa agar kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita dalam proses pembelajaran kita kali ini. Berdoa kita mulai. Kompetensi inti yang pertama tadi kita sudah lalui lewat kita berdoa tadi. Kiranya ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan ini semua tentu saja dalam doa tadi kita mohon petunjuk kiranya Yang Maha Kuasa menyertai kita. Berikutnya adalah kompetensi inti yang kedua, mohon dibaca. Kompetensi inti yang ketiga pelajaran kita hari ini adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan kompetensi inti yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, memakai, merangkai maksudnya, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Untuk kompetensi dasar pelajaran kita hari ini, mohon dilihat di media sosial kalian. Tujuan pembelajaran, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik. Anak-anakku sekalian, sampailah kita pada pembahasan materi kali ini. Namun sebelumnya Pak Guru mengingatkan bahwa kelak nanti kalian menjadi generasi penerus bangsa dan pasti agar menjadi masyarakat yang dipanuti oleh orang lain, maka kalian harus memiliki karakter yang baik. Karakter yang diharapkan oleh Pak Guru saat ini kelak adalah kalian menjadi anak yang jujur. Karena kejujuran adalah merupakan kebanggaan dari semua orang. Nah, sampailah kita kepada pembahasan materi, di mana materi kita hari ini adalah dampak mobilitas sosial. Di dalam penjelasan dampak mobilitas sosial, Pak Guru bagi dua nanti. Yang pertama, dampak positif terjadinya mobilitas sosial dan dampak negatif dari mobilitas sosial. Yang pertama yang berkaitan dengan dampak positif, yaitu yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Nah, tentu saja lebih maju. Proses pembelajaran hari ini juga tujuannya adalah agar anak di rumah saat ini lebih maju dari hari kemarin dengan hari ini. Dan harapannya juga pelajaran besok lebih maju lagi dari hari ini dengan hari besok. Jadi tidak bisa mundur. Itu kalau kita ingin maju. Nah, bagaimana contoh daripada mendorong seseorang untuk lebih maju? Kalau bahasa trennya adalah mendorong seseorang untuk pindah dari strata satu ke strata yang lain. Strata itu adalah tingkatan. Jadi dari tingkat yang satu ke tingkat yang berikut. Dari kelompok kehidupan yang satu ke kelompok hidup yang satu. Artinya dari hal yang semula kurang bagus menjadi lebih bagus. Menjadi lebih sempurna dan seterusnya. Itu maksud dari mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua adalah mempercepat tingkat perubahan sosial. Nah, semua orang juga mendambakan seperti itu. Sebagai contoh misalnya, dalam skala besar negara kita, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Nah, anak-anak semua paham bahwa Indonesia adalah negara agraris.
sebagian besar masyarakatnya adalah bermata pencarian petani. Tetapi bagaimanapun, negara Indonesia ini dituntut untuk lebih maju lagi. Agar dia menjadi negara maju, maka persyaratannya adalah masyarakat harus beralih dari agraris ke industri, masyarakat industri. Tadinya dia punya lahan pertanian, dia berubah menjadi buka bengkel sepeda motor, buka bengkel mobil. Tadinya dia adalah mengelola kebun, dia berubah menjadi seorang pengusaha suku cadang kendaraan mobil, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh saja. Yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Nah, bagaimana contohnya? Menyesuaikan diri dengan gaya hidup di lingkungan baru. Nah, anak-anakku sekalian, tentu saja sebagai manusia, kita selalu ingin untuk lebih maju, lebih baik. Tetapi realita kenyataan yang ada kita di luar sana, pasti saja kita berpindah tempat tinggal. Berpindah tempat tinggal itu ada faktornya. Yang pertama mungkin rumah yang satu dijual, kemudian membeli rumah baru, maka pindahlah kita. Kemudian mungkin di tempat tinggal kita tidak nyaman, maka pindah ke tempat yang lebih nyaman menurut rasa, menurut perasaan. Mungkin akibat bencana alam, karena di daerah itu terancam oleh bencana alam, maka pindah ke tempat lain. Yang jelas ketika kita pindah, pasti ada konsekuensinya. Itu contoh dari pindah yang Pak Guru maksud, karena satu dan hal tadi. Maka yang jelas di tempat tinggal kita semula itu beda dengan lingkungan di tempat kita yang baru. Maka dianjurkan kita untuk menyesuaikan diri dalam gaya hidup kita. Tentu saja di tempat yang baru beda dengan tempat yang lama, tentu saja beda dengan tempat yang baru. Apalagi kalau kita melakukan integrasi sosial dengan status yang berubah. Misalnya tadinya masyarakat pengusaha berubah menjadi seorang DPR. Tadinya dia adalah seorang guru berubah menjadi bupati, menjadi wakil gubernur. Nah, tentu saja dia akan melakukan penyesuaian diri dengan gaya hidup. Yang tadinya dia seorang guru, ya gaya hidupnya ya guru. Tapi ketika dia sudah menjadi seorang bupati, lain lagi. Maka hidupnya sudah penuh dengan partikuler. Apalagi kalau dia menjadi seorang wakil gubernur misalnya. Atau gubernur sekalipun. Maka hidupnya sudah diatur. Dan anak-anakku sekalian, rupanya dampak negatif itu sebagian kecil Pak Guru tampilkan contoh di situ. Dan lebih banyak lagi nanti kalian bisa baca buku paket yang kalian miliki. Yang kedua, dampak negatif dari mobilitas sosial. Ada dua hal saja yang paling penting yang Pak Guru ajukan di sini adalah terjadinya konflik. Kalau konflik itu kalian sudah pernah nonton di media sosial kalian. Atau di televisi atau di HP yang kalian miliki itu. Dari konflik itu di beberapa daerah itu muncul saja. Dan sebagai contohnya, konflik itu ada misalnya sekelompok orang menuntut ketidakadilan. Misalnya sekelompok orang juga menuntut tidak seimbangnya hukuman yang diberikan dan lain sebagainya. Dari ada masyarakat yang menerima, ada masyarakat yang menolak. Maka muncullah konflik. Kemudian gangguan psikologis. Jadi dampak negatif dari mobilitas sosial itu gangguan psikologis. Misalnya sebagai contoh saja. Tadinya dia ingin mencalonkan diri menjadi seorang wali kota, menjadi seorang bupati. Lalu gagal. Maka yang terjadi adalah stres. Nah, stres ini ujung-ujungnya adalah ada gangguan psikologis. Tidak heran kalau kalian nonton di televisi, akhir dari proses pilkada, akhir dari proses pemilihan DPR, akhir dari proses pemilihan presiden, banyak sekali orang yang masuk rawat darurat rumah sakit jiwa. Ini akibat dari gangguan psikologis sebagai dampak negatif dari mobilitas sosial. Dari ingin berubah. Jadi yang calon presidennya sehat tetapi tim suksesnya yang bermasalah.
Nah, kenapa bisa tim sukses ini bermasalah? Yang tadinya dia ingin berubah langkah hidupnya. Kalau nanti pendukungnya itu menang, maka dia akan berubah stratanya. Tetapi karena presiden yang dicalonkan tidak menang, maka dia akan mengalami gangguan psikologis. Ya, ujung-ujung ada yang gangguan psikologis permanen, ada juga yang gangguan psikologis sifatnya adalah sesaat dan bisa disembuhkan oleh medis. Anak-anakku sekalian, materi yang singkat ini, harapan Pak Guru, kalian bisa membaca buku paket lagi, dan pesan Pak Guru, nanti nonton video pembelajaran ini sampai selesai, kerjakan tugas yang Pak Guru kirim nanti melalui Google Classroom. Atas perhatian kalian semua, Pak Guru haturkan terima kasih, dan pesan Pak Guru selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang dalam pelajaran yang sama. Salam sehat.